Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Ada dua orang yang menunggu di ruang tamu. Salah satunya adalah Pak Haris, sopir Kevin selama bertahun-tahun, dan yang lainnya adalah seorang remaja yang kelihatannya berusia sekitar 15 tahun. Anak laki-laki itu berdiri dengan kepala tertunduk, jadi tidak terlihat dengan jelas. Dia tampak cukup muda, tetapi dia tinggi dan kurus. Tuan muda, nona kecil. Melihat Randy membawa putri kecil ke dalam rumah, Paman Haris segera bangkit dan menyapanya. Randy mengangguk dan berkata, "Pak Haris, silakan duduk." "Kakek Haris, silakan duduk." Putri kecil juga mengangguk seperti papanya, dan kemudian menatap remaja yang menundukkan kepalanya. "Kakak, duduklah juga. Jangan takut, duduklah di sebelahku." Putri kecil naik ke sofa dari pelukan papanya dan duduk. Dia menepuk kursi di sampingnya dengan tangan kecilnya dan berkata dengan suara lembut, "Kakak, kesinilah." Randy memandang Pak Haris dan bertanya, "Ada apa Pak?" Pak Haris dengan cepat berkata, "Ini adalah anak laki-laki yang terluka yang diminta oleh nona kecil untuk kita selamatkan." Setelah dia mendengar bahwa nona kecil itu menyelamatkannya, dia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya. "Saya mengatakan kepadanya bahwa itu tidak perlu, tetapi dia tutup mulut, mengikuti saya kemanapun saya pergi. Tuan muda, saya membawanya ke sini karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengannya." Randy mengalihkan pandangannya ke anak laki-laki di samping Pak Haris dan menatapnya dari atas ke bawah. Lalu dia berkata, "Angkat kepalamu dan biarkan aku melihat wajahmu." Bocah itu masih menundukkan kepalanya dan tidak bergerak, seolah-olah dia tidak bisa mendengar kata-katanya sama sekali. Putri kecil berguling turun dari sofa dan berjalan ke bocah itu dengan langkah kecil. Dia mengulurkan tangan kecilnya untuk meraih bocah itu dan berkata dengan lembut, "Kakak, jangan takut." Mendengar suara putri kecil, bocah itu meliriknya dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Randy. Randy menatap bocah itu, dan bocah itu melakukan hal yang sama padanya. Sebagai pebisnis penting, Randy telah bertemu dengan semua jenis orang, tetapi dia jarang bertemu seseorang yang bisa menatap matanya untuk waktu yang lama. Mata anak laki-laki itu tampak berkaca-kaca, tetapi sangat tajam. Tampaknya ada banyak hal yang tidak diketahui yang tersembunyi di matanya. Randy bertanya, "Siapa namamu?" Bocah itu menatapnya, tetapi menutup mulutnya. Dia tidak berniat untuk berbicara. Putri kecil mengambil tangannya dan bertanya, "Kakak, siapa namamu?" Setelah waktu yang lama, suara yang sangat serak terdengar dari tenggorokannya. Itu benar-benar tidak sesuai dengan usia anak itu, tenggorokannya seperti terbakar. "David." Bocah itu berhasil mengucapkannya. Randy telah melihat banyak orang dan banyak hal-hal sebelumnya, tetapi ketika dia mendengar suara serak, dia sedikit terkejut dan dia menatap bocah itu dengan ragu. Tampaknya ada banyak hal yang tersembunyi di mata anak itu. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya dari orang lain, tetapi dia masih terlalu muda menghadapinya. Randy bisa langsung melihat melalui matanya. Randy bangkit, mengangkat putri kecil sambil berkata, "Pak Haris, bawa dia pergi." "Jangan, tidak mau pergi." Bocah itu mencoba yang terbaik untuk mengucapkan kata-kata ini. Suaranya masih serak, mata merahnya menatap putri kecil yang berada di pelukan Randy, dan dia berkata lagi, "Aku ingin tinggal di sisinya." "Apa, kau ingin tinggal dengan putriku?" Randy mendengus. "Putriku tidak kekurangan orang yang bisa merawatnya. Hidupku." Anak remaja itu menelan, dan butuh banyak usaha untuk berbicara. "Aku bisa mempertaruhkan hidupku untuk melindunginya." Setiap kata yang terucap dari mulut bocah itu terlihat sangat tulus,
Randy dapat melihat bahwa apa yang dia katakan adalah dari lubuk hatinya. Tetapi karena ini terkait dengan keselamatan putri kecilnya, Randy tidak akan membuat keputusan begitu cepat. Dia menatapnya untuk waktu yang lama dan berkata, "Mengapa aku harus percaya padamu? Dia menyelamatkan hidupku." Di malam yang penuh badai itu, dia terluka di sekujur tubuh dan hampir tidak sadarkan diri. Setelah diselamatkan, dia hanya mendengar suara, "Selamatkan kakak laki-laki itu." Jawabannya sangat menyentuh bagi Randy. Tetapi dia tahu bahwa ada lebih banyak hal pada bocah ini daripada yang dia tunjukkan. Bocah itu akan seperti bom waktu jika dia tetap berada di sisi putri kecil. Itu akan menjadi bom, melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Randy tidak ingin dipusingkan dengan keselamatan putri kecilnya. "Papa, aku ingin dia tinggal di sini." Putri kecil, yang tidak berbicara sepatah kata pun di pelukan Randy, tiba-tiba berkata dengan lembut, "Mengapa?" Randy memandang putri kecil dan nada suaranya langsung melunak. "Dia bisa bermain denganku," kata putri kecil. Alasan putri kecil sangat sederhana. Tetapi Randy mengerti ada makna yang lebih dari itu. Putri kecil hanya akan dekat dengan orang yang disukainya atau orang yang tidak akan menyakitinya. Dia tidak akan mau dekat dengan sembarang orang asing. Anak-anak sering melihat orang lebih akurat daripada orang dewasa. Randy tidak pernah mau menolak permintaan putri kecilnya, terutama ketika dia melihat mata bayi perempuannya yang besar dan cerah. Dia tidak bisa menolak. Randy menatap anak itu lagi. Setelah berpikir lama, dia berkata, "Oke, putriku akan menjadi tuanmu mulai sekarang. Kamu akan menemaninya dan berada di sisinya untuk melindunginya." Bocah itu tidak berbicara, tetapi mengalihkan pandangannya ke putri kecil yang berada dalam pelukan Randy. Anak itu menatapnya dengan senyum manis dan berkata, "Aku akan melindungimu di masa depan." Randy menurunkan putri kecil dan berkata, "Putri kecil, bawalah kakakmu untuk meminta Bibi Sartika menyiapkan tempat tidur untuknya." "Iya, Pak." Putri kecil mengangguk senang dan meraih tangan anak itu. "Kakak, ayo pergi." Bocah itu tidak ragu-ragu, dia telah menerima putri kecil sebagai tuannya. Dia hanya ingin mengikutinya, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Melihat putri kecil dan anak itu pergi, Pak Haris berkata dengan cemas, "Tuan muda, apakah tidak terlalu berisiko membiarkan orang tak dikenal mengikuti nona kecil kita?" Randy menatap anak laki-laki yang berjalan pergi. Dia membuang muka dan berkata, dia tidak akan menyakiti putri kecil. Randy sangat percaya diri dalam mengidentifikasi karakter seseorang. Putri kecil adalah putrinya yang paling berharga. Jika dia tidak memiliki kepercayaan penuh, mengapa dia melakukan hal yang berisiko? Pak Haris menambahkan, apakah kita perlu mengirim seseorang untuk mengetahui latar belakangnya? Tidak perlu untuk itu. Randy bangkit dan pergi. Pada saat yang sama, dia memerintahkan, "Sartika, jika Priscilia ada di rumah, tolong minta dia datang ke ruang kerjaku." Ketika Sartika pergi menemui Pridilia, dia sedang membaca naskah baru di kamarnya. Mendengar bahwa Randy ingin bertemu dengannya, dan memikirkan bagaimana mereka bertiga makan siang bersama sebelumnya, Priscilia berpikir bahwa karena usahanya lah yang telah membantunya mendapatkan kembali istrinya. Priscilia membuang naskah itu ke samping dan berlari ke ruang kerja Randy secepat mungkin. Priscilia sedang memikirkan mobil sport baru yang dia sukai saat berlari dan sepertinya itu akan segera menjadi miliknya. "Kakak," Priscilia mendorong pintu terbuka tanpa mengetuk pintu. Dia berkata dengan gembira, "Jika kamu ingin berterima kasih padaku, berikan aku sebuah hadiah besar." "Berterima kasih." Randy sedang duduk di mejanya. Dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Apakah aku harus berterima kasih karena kamu telah memberiku lebih banyak masalah?" Awalnya, Randy hanya menduga bahwa Priscilia lah yang mengirim bunga itu. Tapi sekarang, sebelum dia bisa bertanya, Priscilia telah mengungkapkan kejenakaannya sendiri. "Kamu adalah kakakku. Bahkan jika hal-hal yang telah aku lakukan tidak berjalan sesuai rencana, kamu harus mengerti bahwa aku melakukan segalanya untuk kebaikanmu sendiri." Priscilia memang sangat pintar. Ketika dia mendengar kata-kata Randy, dia tahu pasti ada yang tidak beres dengan rencananya.
Itu adalah kecelakaan yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan oleh siapapun. Jadi Randy seharusnya tidak menyalahkannya. Besok, kamu akan kembali ke Amerika Serikat, dan kamu akan di sana selama sebulan. Ketika kamu sudah tahu kesalahanmu, kamu harus menulis laporan kepadaku dengan tidak kurang dari 3.000 kata. Kamu dihukum sampai kamu lulus ujian. Nada suara Randy serius dan tegas, seolah-olah dia tidak berniat memberi Priscilla ruang untuk membalikkan keadaan. Kakak, apakah kamu yakin? Aku sudah dewasa, dan kamu tidak bisa menghukumku seperti ini. Priscilla mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.